Sudah bergabung di studio adalah Komisioner KSN, Ibu Nuraida Moksen. Selamat malam, Ibu Nuraida. Selamat malam. Ibu, ternyata sebelum ada OTT KPK, KSN pernah menyurati Menteri Agama untuk tidak meloloskan Haris Hasanuddin dalam proses seleksi Kakanwil. Betul. Apa alasan KSN ketika itu tidak merekomendasikan Haris Hasanuddin ini? Karena beliau tidak memenuhi persyaratan administrasi untuk dipromosikan. Kita tahu bahwa kira-kira 2 tahun yang lalu yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin sedang sesuai dengan persyaratan untuk promosi ke jabatan pimpinan tinggi Pratama. Sebagai Kanwil itu jabatan pimpinan tinggi Pratama itu yang bersangkutan harus tidak boleh dikenakan hukuman disiplin sedang atau berat selama paling kurang dalam 5 tahun terakhir. Dan ini baru 2 tahun lalu, ya, berarti sekitar 2 tahun. 2017 atau 2016? 2016. 2016. Ya. Ketika itu kesalahan yang dibuat apa, Ibu? Ya terkait dengan integritas lah ya. Jadi dianggap menyalahi kode etik dan kode perilaku pegawai ASN. Ya, sehingga diberikan hukuman sedang. Jadi waktu itu hukuman sedang dan itu sebetulnya salah satu syarat untuk bisa diangkat sebagai jabatan Pratama tadi, promosi jabatan Pratama itu tidak boleh. Tidak boleh, paling tidak dalam 5 tahun. Itu syarat kan sudah ditentukan oleh Menteri Agama sendiri, yang sudah ditetapkan dan dicantumkan di dalam pengumuman waktu seleksi. Oh, syarat itu dibuat oleh Menteri Agama sendiri sebetulnya. Iya, berdasarkan. Tapi apakah ini tidak terinformasikan soal sanksi disiplin ini atau bagaimana dalam surat yang dikirimkan ke ASN? Apakah menyebut dengan jelas bahwa orang ini pernah menerima sanksi disiplin? Oh iya, kita dengan jelas. Jadi kan kronologisnya Kementerian Agama itu meminta izin untuk melakukan seleksi untuk 14 jabatan. 1 jabatan pimpinan tinggi media yaitu untuk inspektorat dan 13 itu jabatan pimpinan tinggi Pratama termasuk Kakanwil. Ya. Nah kemudian Januari kita izinkan karena semuanya lengkap dokumennya dan syaratnya memenuhi ketentuan. Kemudian Januari dilakukan seleksi dan pada saat seleksi itu kita mendapat pengaduan bahwa ada 2 peserta seleksi yang seharusnya sudah gugur di tahap seleksi administrasi. Karena pengaduan dari masyarakat. Nah, tentunya kami berdasarkan pengaduan kami kan langsung melakukan klarifikasi, melakukan mencari faktanya seperti apa sebetulnya. Dan kami menemukan bahwa betul yang 2 ini terkena hukuman disiplin sedang. Oleh sebab itu seharusnya mereka gugur di Satu lagi siapa Ibu selain Haris Hasanuddin? Mungkin saya nggak perlu sebutkan namanya, tapi dia. Tapi bukan yang menjadi tersangka. Tidak. Cuma Haris Hasanuddin saja. Okay. Nah kemudian setelah itu ternyata mereka ini tidak digugurkan di tingkat seleksi administrasi, malah ikut ke tahap seleksi selanjutnya. Nah, terus kami mengirim surat, oke, mereka sudah terlanjur ikut seleksi, tapi minta mereka ini tidak diluluskan, gitu. Dan waktu itu surat dari KSN ini langsung kepada Menteri Agama. Kenapa langsung kepada Menteri Agama? Karena dia sebagai pejabat pembina kepegawaian yang mempunyai kewenangan untuk mengangkat, memindahkan dan memberhentikan orang itu adalah Menteri Agama. Tetapi yang menyiapkan seluruh dokumen itu adalah Sekjen, dibantu dengan Kepala Biro Kepegawaiannya. Nah, kemudian kami mengirim itu bulan Januari, tapi kemudian Januari 2019, tapi mereka jalan terus ya. Sehingga berarti tidak ada respon dari mereka. Tidak ada respon. Padahal sudah berapa kali Bu? Nah, itu yang pertama. Kemudian pada bulan Februari mereka mengirimkan hasil seleksi. Nah, di dalam hasil seleksi itu nama Haris ini masih ada. Dan bahkan dia termasuk yang diunggulkan untuk dipromosikan. Termasuk yang diunggulkan? Itu berdasarkan proses seleksi dari panitia seleksi panitia seleksi yang disampaikan kepada menteri. Menteri kan ke kami. Dan kami kembali mengirim surat ke menteri minta yang bersangkutan tidak dipilih. Jadi panitia seleksi itu kan selalu menyampaikan 3 nama untuk 1 jabatan. Dan Haris ini masuk di dalam 3 besar tadi. Kami mengirim surat kembali pada bulan Februari untuk meminta agar yang bersangkutan tidak dipilih, digugurkan lagi gitu.
Tapi ternyata pada minggu pertama bulan Maret yang bersangkutan dilantik. Nah, kami dapat feedback lagi dan kami kemudian memanggil sekjen, tapi yang datang biro. Baik, ini menarik Bu, nanti kita boleh teruskan.